Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Octavianda, NIM 1804316246114, mahasiswa dari S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang akan menampilkan video praktik keterampilan dasar mengajar. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita memulainya dengan berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, kelihatannya pada semangat-semangat dan sehat semuanya. Alhamdulillah, sekarang Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Anita Nur Hidayah, Hadir. Aulia Kirana, Hadir, Bu. Bella Mungki, Hadir. Citra Putri. Hadir, Bu. Apakah ada yang belum Ibu panggil? Tidak ada, Bu. Nihil ya berarti? Ya, Bu. Oke, agar pembelajaran pada pagi hari ini di kelas tetap nyaman, silakan dicek di kanan kiri maupun kolong meja apakah ada sampah yang berserakan. Ada, Bu. Oke, minta tolong langsung dibuang ya. Baik, Bu. Oh iya, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian ketika kalian nanti mengantuk, silakan langsung izin untuk cuci muka dan jangan bermain handphone ketika pembelajaran sedang berlangsung, kecuali Ibu yang menyuruh. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, kalau begitu kalian juga sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Insya Allah siap, Bu. Baiklah, kalau begitu apakah ada yang masih mengingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Saya, Bu Anita. Iya, Mbak Anita. Mengenai pertumbuhan ekonomi. Ya, benar sekali. Sekarang siapakah yang bisa memberikan penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi itu? Belum ada yang bisa menjawab? Baik, kalau begitu Ibu akan menunjuk Mbak Citra untuk mencoba menjawab. Silahkan Mbak Citra. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus dalam jangka panjang yang mempunyai keterkaitan dalam proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi suatu masyarakat. Ya, benar sekali yang dijelaskan oleh Mbak Citra. Nah, jadi dengan adanya pertumbuhan ekonomi inilah yang akan menjadi indikasi keberhasilan pembangunan dalam perekonomian suatu negara atau yang disebut dengan pembangunan ekonomi. Apakah ada yang sudah tahu dari kalian mengenai apa sih pembangunan ekonomi itu? Belum ada? Belum ada, Bu. Baik, apakah kalian sudah pernah lewat jalan tol? Pernah, Bu. Pernah, hampir semuanya pernah ya? Iya, Bu. Nah, jadi jalan tol ini termasuk dalam contoh kegiatan pembangunan ekonomi karena tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan per kapitanya saja, tapi juga memberikan dampak sosial kepada masyarakat seperti memperlancar lalu lintas, kemudian meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan hasil pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Jadi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenai pembangunan ekonomi. Sebentar, Ibu akan menayangkan PowerPoint dulu mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai.
Oke, jadi tujuan pembelajaran kita adalah mengenai konsep pembangunan ekonomi yang meliputi yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi dengan rasa ingin tahu dan teliti. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi karakteristik yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah kalian dapat mengidentifikasi indikasi atau indikator keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara dengan baik dan benar. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada silakan dibuka buku paket halaman 39. Baik, Bu. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas pada awal tadi, jadi pembangunan ekonomi ini memiliki pengertian yang merupakan suatu proses kenaikan pendapatan per kapita yang diikuti dengan adanya perubahan struktur sosial, kemudian sistem kelembagaan, dan sikap ataupun kondisi masyarakat. Nah, jadi pada intinya pembangunan merupakan sebuah proses multidimensional terhadap perubahan. Jadi berbeda ya dengan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi hanya berfokus pada peningkatan kenaikan pendapatan nasional dan tingkat produksi dan bersifat kuantitatif, sedangkan pembangunan ekonomi ini lebih bersifat kualitatif karena tidak hanya mengedepankan atau memfokuskan pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input dari berbagai sektor. Nah, dari pengertian pembangunan ekonomi, tolong dijelaskan apa saja sih ciri-ciri dari pembangunan ekonomi? Saya Bu Citra. Oke, Mbak Citra, silahkan. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu menuju ke arah yang lebih baik dengan usaha yang meningkatkan pendapatan per kapita. Ciri yang kedua. Oke, sampai di situ dulu. Jadi sebagai contoh untuk ciri-ciri pertama yang dijelaskan oleh Mbak Citra ini adalah seperti penyediaan fasilitas-fasilitas produksi yang memanfaatkan teknologi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja para tenaga kerja. Nah, dari situlah dapat dikatakan dengan adanya fasilitas produksi ini secara bertahap akan memperbaiki keadaan perekonomian. Nah, silakan dilanjutkan Mbak Citra. Ciri yang kedua yaitu adanya perbaikan sistem kelembagaan di skala besar yang ditinjau dari aspek perbaikan di bidang organisasi dan perbaikan di bidang regulasi. Yang ketiga, mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam suatu negara dengan memperhatikan pemerataan pendapat dan hasil pembangunan. Yang keempat, diikuti dengan pertumbuhan ekonomi, artinya dikatakan terjadi pembangunan. Sebentar, itu bangku belakang sendiri, pojok kanan kok orangnya sendiri ya? Tolong diperhatikan agar tidak mengganggu konsentrasi teman yang lainnya. Baik, oke, silakan dilanjutkan Mbak Citra. Pembangunan ekonomi apabila pertambahan pendapatan nasional pada satu tahun tertentu melebihi dari tingkat pertambahan penduduk. Nah, oke, terima kasih jawaban yang diberikan oleh Mbak Citra. Benar sekali, beri tepuk tangan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi.
Nah, jadi yang pertama adalah tanah dan kekayaan alam, meliputi seperti luas dan kesuburan tanah, kemudian letak dan tata susunannya, kemudian kondisi iklim dan cuaca, serta keberlimpahan sumber daya alam. Nah, adanya tanah dan kekayaan alam inilah yang dapat menunjang atau meningkatkan laju pembangunan ekonomi dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang lainnya seperti akumulasi modal, teknologi, dan pertambahan penduduk. Nah, kemudian yang kedua ada kuantitas dan kualitas penduduk serta tenaga kerja. Nah, jumlah penduduk ini saling berkaitan erat dengan adanya tenaga kerja. Semakin besar pertambahan penduduk, maka akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu harus menghasilkan kinerja yang dapat mendukung kegiatan produksi yang lebih efisien dan optimal, sehingga mereka harus diberikan pelatihan ataupun pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, selanjutnya ada kepemilikan barang, modal, dan penggunaan teknologi. Nah, ini diasumsikan sebagai alat investasi yang dapat memberikan atau meningkatkan inovasi ataupun kreativitas yang mampu meningkatkan pendapatan negara yang kemudian dialokasikan untuk membiayai pembangunan seperti perbaikan infrastruktur sehingga meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya yang terakhir ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya bagaimana? Saya Bu Bella. Oke, Mbak Bella, silakan. Seperti sikap tingkah laku pandangan masyarakat, tingkat motivasi dalam bekerja ataupun kelembagaan masyarakat. Nah, ya benar sekali. Jadi sistem sosial dan sikap masyarakat ini contohnya seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, sistem sosial dan sikap masyarakat ini juga bisa menghambat perkembangan daerah atau pembangunan ekonomi suatu daerah. Dikarenakan biasanya ada masyarakat yang kental akan adat istiadat sehingga tidak bisa atau tidak mau merubah kebiasaan yang ada. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan melanjutkan kepada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Apakah ada yang tahu manfaat dari indikator pembangunan ekonomi? Saya Bu Anita. Ya, Mbak Anita. Tapi sepertinya Mbak Anita sudah sering ya menjawab. Ayo giliran lainnya yang belum aktif dari tadi. Kalau tidak, Ibu akan tunjuk. Silahkan Mbak Aulia mencoba menjawab. Baik, Mbak Aulia, silakan menjawab. Apakah bisa? Bisa Bu. Baik, apa? Memantau perilaku perekonomian. Ya, baik. Apakah hanya itu yang Anda ketahui? Iya Bu. Ya, selain yang disebutkan tadi, manfaat dari adanya indikator keberhasilan pembangunan ekonomi ini adalah sebagai pengambilan dasar kebijakan apakah yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan pembangunan perekonomian. Nah, kemudian indikator pembangunan ekonomi itu ada 3. Yang pertama, indikator moneter yang menekankan pada aktivitas ekonomi. Kemudian yang kedua, ada indikator non-moneter yang menekankan pada aktivitas sosial. Kemudian yang terakhir ada indikator campuran yang merupakan gabungan dari kedua indikator itu. Nah, untuk mengetahui macam-macam dari masing-masing indikator, maka kalian bentuklah menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, silakan membahas mengenai indikator
moneter. Kelompok 2 silakan membahas mengenai indikator non-moneter, dan kelompok 3 silakan membahas mengenai indikator campuran. Diskusikan dalam waktu 5 menit. Dan kemudian presentasikan ke depan kelas, dan siswa lainnya silakan menanggapi ataupun memberikan tambahan jawaban. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Ingat ya, setiap keaktifan kalian akan mendapatkan tambahan poin. Baik, Bu. Izin bertanya. Ya, silakan. Untuk mencari informasinya, apakah boleh menggunakan handphone? Ya, diperbolehkan. Oh iya, jangan lupa ini dicatat dalam satu kertas saja ya, nanti dikumpulkan. Baik, Bu. Oke, kalau begitu silakan langsung dikerjakan. Iya, Bu. Kelompok 1, apakah ada kesulitan? Tidak. Tidak ada. Kelompok 2, Tidak, Bu. kelompok 3, Tidak. apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk menjawab. Bentar, Bu. Ya. Sebentar. Oke, silakan langsung. Indikator manometer terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Pendapat per kapita memberikan gambaran perubahan secara perbedaan kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara, memperhatikan berbagai faktor yang lainnya, tidak hanya sekedar pendapat real. Yang kedua, kesejahteraan ekonomi bersih dilakukan untuk penyempurnaan metode perhitungan GNP dalam upaya untuk memperoleh suatu indikator ekonomi yang baik. Apakah sudah? Sudah. Apakah dari kelompok lainnya ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1? Silakan duduk kembali, Pak. Belum ada, Bu. Oke, kalau begitu Ibu hanya ingin menambahkan saja untuk penyempurnaan metode GNP dalam kesejahteraan ekonomi bersih ini adalah dengan 2 cara, yaitu positif dan negatif. Nah, koreksi positif ini berhubungan dengan yang namanya perkembangan
perkembangan dalam sektor informal. Kemudian yang koreksi negatif ini berkaitan dengan masalah eksternalitas yang ditimbulkan oleh kegiatan di sektor produktif, seperti polusi, seperti itu. Nah, kemudian untuk kelompok 2, silahkan maju ke depan untuk menjawab. Indikator manometer terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Indikator sosial membandingkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan di berbagai negara dengan memperbaiki metode pembanding menggunakan data pendapatan nasional dari masing-masing negara. 2. Indeks kualitas hidup (IHK) meliputi indikator gabungan indeks ini, yaitu tingkat harapan, angka kematian, dan tingkat minat guru. Baik, dari kelompok lainnya apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban kelompok 2? Belum ada, Bu. Baik, kalau belum ada, lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 3 untuk indikator campuran. Yang ketiga yaitu indikator campuran terbagi menjadi dua jenis, yaitu indikator secara inti meliputi aspek-aspek berupa pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga, berencana, dan validitas ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, akses ke media massa. Yang kedua, indeks pembangunan manusia (IPM), yaitu tingkatan harapan hidup dengan menengah huruf dan pendapatan per kapita seluruh rakyat dari saya 50 Baik, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 3? Belum ada, Bu. Itu kenapa Mbak Aulia kok mengantuk? Silakan langsung ke kamar mandi untuk cuci muka ya. Baik, Bu. Kalau tidak ada, sekarang Ibu ingin bertanya, mengapa kriminalitas ini menjadi salah satu aspek yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi? Saya, Bu, dari kelompok 1. Ya, silakan. Dikarenakan kriminalitas ini mempengaruhi pada masyarakat, baik pada aspek sosial dan ekonomi, yang menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak aman, atau sudah itu saja, Bu. Baik, sebagai contohnya seperti kejahatan korupsi dan nepotisme atau KKN yang dapat berdampak buruk pada dunia investasi. Nah, dari keempat soal tersebut yang belum kalian pahami soal yang mana dan apakah ada yang masih ingin dibahas? Sudah tolong semua, Bu. Baiklah, kalau begitu sekarang boleh dikumpulkan jawaban dari masing-masing kelompok. Sebentar, Bu. Ini ya, Bu. Apakah sudah semua? Sudah. Sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, masing-masing siswa silakan dikerjakan soal yang akan Ibu bagikan ini dalam waktu 2-3 menit. Silakan ketua kelas untuk membagikan kepada teman-temannya. Ya, oke.
dikerjakan sendiri ya, jangan contekan. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu akan langsung kita koreksi. Tolong diperhatikan. Yang pertama, E. Yang kedua, D. Yang ketiga, B. Yang keempat, B. Yang kelima, D. Yang keenam, A. Yang ketujuh, B. Yang kedelapan, A. Yang kesembilan, B. Dan yang ke-10 adalah D. Silakan jumlah benar dikalikan dengan 10. Dan tulis nilainya di pojok kanan atas. Apakah ada yang benar semua? Ada, Bu. Siapa? Bella Hanya Bella saja? dan Anita. Oke. Yang lainnya berapa nilainya? Baiklah. Silakan dikumpulkan lembar jawabannya. Ini, Bu. Baik, terima kasih. Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Sekarang apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Saya Bu Citra. Ya, silakan Mbak Citra. Pembangunan ekonomi adalah terjadinya kenaikan pendapatan nasional dengan pemikiran perubahan sosial yang bukan dipengaruhi berbagai faktor seperti tanah dan kekayaan alam, pertambahan penduduk, kuantitas dan kualitas penduduk serta tenaga kerja, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi, sistem sosial dan masyarakat, dan juga pentingnya indikator keberhasilan suatu negara untuk menentukan kewajiban bersama. Terima kasih Mbak Citra. Ibu ingin menambahkan saja bahwa antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian, sehingga keduanya harus berjalan dengan seimbang dengan memperhatikan berbagai indikator keberhasilan maupun faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya agar tercapai suatu tujuan suatu negara. Apakah kalian lebih senang melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi ataukah kayak belajar lainnya? Salah satu silakan memberikan pendapatnya. Saya senang dulu dikarenakan saya dapat mengeksplorasi informasi lebih banyak dari berbagai sumber dalam pengetahuan. Terima kasih atas pendapatnya. Kalau begitu, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala bentuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya izin ke toilet. Oke, silakan.